Halo semuanya, balik lagi sama aku, Dia Maiksa. Setelah kemarin kita kenal sama aplikasi Odoo, kali ini aku mau ngejelasin nih fitur-fitur apa aja sih yang ada di aplikasi Odoo. Nah, di sini ada 8 fitur di aplikasi Odoo, di mana di setiap fiturnya memiliki fitur-fitur lain di dalamnya. Fitur-fitur tersebut yaitu keuangan, sales, website, rantai pasokan, atau manufaktur dan inventorisasi, sumber daya manusia, marketing, layanan, dan produktivitas. Nah, apa aja sih fungsi dari fitur-fitur tersebut? Ayo kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada finance atau keuangan. Fitur ini dirancang untuk mengelola berbagai aspek keuangan dan akuntansi perusahaan secara efisien, seperti automatisasi proses akuntansi. Dengan adanya automatisasi ini dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pencatatan transaksi keuangan. Lalu, laporan keuangan yang komprehensif, yaitu laporan yang memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh tentang posisi keuangan, serta untuk memanajemen kas dan bank. Dalam fitur finance juga terdapat fitur-fitur lainnya, yaitu akuntansi, faktur, pengeluaran, dokumen, spreadsheet, dan sign. Nah, yang kedua ada fitur sales atau penjualan. Fitur sales ini memiliki kegunaan penting untuk mendukung kegiatan operasional bisnis seperti peningkatan efisiensi, integrasi data, analisis, dan pelaporan yang kuat. Dengan integrasi dengan modul lain seperti CRM dan pembelian, memungkinkan semua data terkait penjualan tetap sinkron dan akurat. Dan dengan laporan dan analisa penjualan yang mendalam, membantu manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat mengoptimalkan strategi penjualan. Dengan memanfaatkan fitur ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan memberikan layanan yang lebih baik. Adapun fitur-fitur dalam fitur sales ini yaitu CRM, sales, pos, rental, langganan, dan restoran. Nah, selanjutnya yang ketiga ada fitur website. Fitur ini menyediakan fitur untuk dapat membuat dan mengelola situs web dengan mudah. Odoo menggunakan editor drag and drop yang intuitif, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat halaman web tanpa perlu keterampilan pengkodean. Selain itu, Odoo juga menyediakan berbagai tema yang dapat dipilih untuk mengubah tampilan dan nuansa situs web. Fitur ini memberikan alat yang kuat bagi bisnis untuk membangun dan mengelola situs web yang menarik dan efektif, sehingga meningkatkan visibilitas online serta mendukung pertumbuhan bisnis. Nah, terdapat fitur-fitur di dalam fitur website ini, yaitu website, e-commerce, blog, e-learning, forum, dan live chat. Nah, selanjutnya yang keempat ada fitur inventory dan manufacturing. Fitur ini memiliki kegunaan yang sangat penting dalam pengelolaan bisnis, terutama bagi perusahaan yang terlibat dalam produksi dan distribusi. Kedua fitur ini bekerja sama untuk memastikan bahan baku tersedia sebelum memulai produksi, sehingga mengurangi resiko kekurangan bahan. Fitur ini dirancang untuk membantu perusahaan mengelola proses pengelolaan persediaan dan produksi secara efisien. Adapun fitur-fitur dari fitur inventory dan manufacturing ini yaitu inventaris, manufaktur, PLM, purchase, maintenance, dan kualitas. Nah, yang kelima ada fitur marketing. Fitur ini dirancang untuk membantu bisnis dalam merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis kampanye pemasaran perusahaan. Dalam fitur ini, Odoo menyediakan berbagai macam template yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pemasaran dan dapat membuat laporan analisa kinerja kampanye untuk mengembangkan strategi pemasaran. Dengan fitur ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran, meningkatkan interaksi dengan pelanggan atau konsumen, dan meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan bisnis. Terdapat fitur-fitur lain di dalam fitur marketing yaitu otomatisasi marketing, email marketing, SMS marketing, social marketing, event, dan survei. Nah, selanjutnya yang keenam ada fitur Human Resource. Fitur ini memiliki banyak kegunaan yang membantu perusahaan dalam mengelola aspek sumber daya manusia secara efisien dan efektif.
dengan kegunaan utama untuk pengelolaan data karyawan, atau ketika perusahaan ingin menyimpan dan mengelola informasi karyawan seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, dan dokumen penting. Kemudian selanjutnya proses rekrutmen. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk membuat dan mengelola lowongan pekerjaan dengan menyantupkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Kemudian dapat memanajemen gaji, absensi, kinerja karyawan. Fitur ini memberikan peningkatan efisiensi operasional dan mendukung pengembangan karyawan serta kepuasan bekerja. Kemudian fitur di dalamnya ada karyawan, rekrutmen, cuti, appraisal, referral, dan armada. Fitur yang ketujuh yaitu service. Fitur ini dirancang untuk memberikan berbagai manfaat bagi bisnis dalam mengelola operasi layanan perusahaan. Kegunaan utamanya untuk peningkatan efisiensi kerja, pengelolaan proyek yang lebih baik, dan pengelolaan waktu yang efektif. Fitur ini membantu bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kualitas layanan yang konsisten, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Fitur-fitur di dalamnya yaitu project, timesheet, servis lapangan, meja bantuan, planning, dan appointment. Nah, fitur yang terakhir yaitu productivity. Fitur ini dirancang untuk membantu bisnis meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan manajemen waktu. Dengan kegunaannya membuat kalender atau penjadwalan. Kita bisa membuat kalender atau penjadwalan yang dapat diakses oleh seluruh tim atau karyawan. Kemudian selanjutnya manajemen tugas. Kita dapat membuat dan mengelola tugas secara detail dan dengan deadline yang jelas, serta melakukan kolaborasi. Dengan fitur ini dapat meningkatkan kolaborasi tim dan mengelola waktu serta tugas dengan lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan. Adapun fitur-fitur di dalamnya yaitu diskusi, approval, Internet of Things, VoIP, pengetahuan, dan studio. Nah, segitu aja video dari aku. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa di materi selanjutnya.